Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Belum lama ini, terdapat banyak sekali bencana-bencana alam yang berdatangan silih berganti di Indonesia. Salah satunya adalah banjir bandang di Kabupaten Pati. HP. Terus aja pikir. Salonge. Oh, wabar. Wis lu tenang weh. Weh, selamat. Hal tersebut diakibatkan karena perbuatan oknum-oknum yang melakukan penggundulan hutan, berkurangnya resapan air, dan pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan ekosistem menjadi terganggu sehingga terjadi bencana alam. Untuk itu, tahukah kalian apa itu ekosistem? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ekosistem, Kakak akan menyampaikan materi apa sih yang akan kita pelajari? Ya, kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem yang diantaranya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, juga komponen-komponen ekosistem. Jarib Walahistakun Arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Maka dari itu, simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Makhluk hidup dalam kehidupannya akan melakukan hubungan timbal balik dengan segala sesuatu di lingkungan sekitarnya. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup ini juga disebut habitat. Ada berbagai macam habitat, tetapi pada dasarnya hanya dua, yaitu habitat akuatik yang meliputi sungai, danau, dan laut, serta habitat terestrial atau daratan. Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya terjadi karena makhluk hidup mengambil sesuatu dari lingkungan. Misalnya nih, ada makanan, minuman, tempat membuat sarang, dan lain sebagainya. Sementara, organisme juga memberikan atau menempatkan sesuatu kepada lingkungannya. Apa saja yang diberikan makhluk hidup tersebut terhadap lingkungannya? Makhluk hidup ini selanjutnya kita sebut dengan organisme. Organisme akan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dan lain-lain ke lingkungannya. Ada juga organisme yang mengeluarkan gas ke lingkungannya. Setiap organisme hidup atau biotik di lingkungan atau di suatu daerah berinteraksi dengan faktor-faktor fisik dan kimia yang biasa disebut faktor biotik atau faktor yang tidak hidup. Faktor biotik dengan faktor abiotik saling mempengaruhi atau saling mengadakan pertukaran material yang merupakan suatu sistem. Dapat disebut sistem karena penyebaran organisme hidup di dalam lingkungan tidak terjadi secara acak, menunjukkan suatu keteraturan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Setiap sistem yang demikian disebut ekosistem. Jadi, komunitas dengan lingkungan fisiknya membentuk ekosistem. Lalu, apa aja sih komponen ekosistem itu? Komponen ekosistem merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Komponen ekosistem yang pertama yaitu dari faktor biotik, yang merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama yaitu individu. Individu kadang-kadang organisme itu berkelompok menjadi satu sehingga keseluruhannya terlihat sebagai individu. Misalnya binatang karang,
rumput bambu, dan lain-lain. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Kepadatan populasi artinya individu-individu dihubungkan dengan ruang yang ditempati. Misalnya, di kelas A terdapat 40 orang. Dikatakan kepadatan populasi 40 orang tiap kelas. Komponen ketiga dari faktor biotik yaitu komunitas. Kelompok organisme yang hidup bersama-sama terdiri dari bermacam-macam populasi yang disebut komunitas. Secara garis besar, fungsi organisme dalam suatu komunitas dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Yang selanjutnya yaitu dari faktor abiotik. Abiotik merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisik dan kimia lingkungannya. Misalnya ada air, tanah, suhu, cahaya, udara, topografi, dan tekanan udara. Nah, komponen yang pertama dari faktor abiotik yaitu air. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air dan setiap hari membutuhkan air. Sedangkan air berfungsi sebagai pelarut zat yang diperlukan tubuh, sebagai alat transport zat dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, juga tempat bereaksinya zat dalam tubuh. Yang kedua yaitu tanah. Tanah, selain berfungsi sebagai tempat berpijaknya makhluk hidup, juga bertindak sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Yang ketiga yaitu suhu. Makhluk hidup dapat hidup dengan suhu tertentu, yaitu suhu maksimum, suhu yang paling tinggi dan masih memungkinkan untuk hidup. Suhu optimum, suhu yang paling baik untuk hidup, dan suhu minimum, suhu yang paling rendah dan masih memungkinkan untuk hidup. Yang keempat yaitu cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup, baik langsung maupun tidak langsung, energinya berasal dari matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai energi primer bagi ekosistem. Sebagai sumber energi utama, cahaya penting untuk proses fotosintesis. Yang kelima yaitu udara. Komponen udara yang terpenting adalah oksigen untuk proses pembakaran zat dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida bahan mentah dalam proses asimilasi. Yang keenam, tekanan udara. Faktor ini tidak berpengaruh secara langsung pada makhluk hidup, karena makhluk hidup dapat menyesuaikan diri. Dan yang ketujuh adalah topografi. Topografi meliputi faktor altitude, yaitu ketinggian suatu tempat yang diukur dari permukaan laut, dan latitude, yaitu letak lintang yang diukur dari garis khatulistiwa. Topografi memiliki pengaruh yang besar terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan topografi yang mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda di setiap tempat. Dan yang terakhir yaitu iklim. Iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya, seperti kelembapan udara, suhu, dan curah hujan. Iklim sangat mempengaruhi kesuburan tanah, tetapi kesuburan tanah tidak berpengaruh pada perubahan iklim. Perlu kita sadari bahwa manusia bukan saja dapat mengubah lingkungannya, tetapi juga merupakan bagian fungsional dari lingkungan itu. Karena untuk kebutuhan hidup seperti makan, pengolahan air, dan sebagainya bergantung pada proses-proses biologi. Dalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik masing-masing saling mempengaruhi sesamanya atau berinteraksi keduanya. Jadi, ekosistem bukan hanya keanekaragaman makhluk hidup saja, tetapi juga semua faktor fisiko-kimia yang membentuk lingkungannya. Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju.
Dan jika teman-teman ingin terus maju, jangan pernah berhenti belajar. Karena sesungguhnya orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan juga kenyamanan. Mereka dibentuk dari melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. So, tidak ada yang instan di dunia ini. Jika teman-teman ingin menjadi orang hebat, tetaplah untuk semangat belajar. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, kakak mohon kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman yang lain mendapatkan ilmu seperti yang kita pelajari. Untuk mengetahui seberapa paham teman-teman mengenai materi yang kakak sampaikan, jangan lupa untuk menyebutkan komponen-komponen ekosistem, biotik, dan abiotik di sekitar kalian ya. Kemudian, sampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunduh materi melalui link yang tertera pada deskripsi video. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.